Masih bersama saya Wiwi Loresa dalam Pemirsa, Kompas kebijakan Pekalongan. dana desa Jelang Lebaran, ribuan warga di Klaten Jelang Lebaran, pemerintah desa Wunut Kecamatan Wunut. Dari 2025, ribuan warga desa Wunut, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mendapatkan tunjangan hari raya dari pemerintah desa. Sebagai desa miskin, mungkin bisa dijelaskan? Iya benar. Diamanah oleh Pak Desa menjadi Direktur Badan Usaha Milik Desa atau BMDes. Di rumah ya cuma kerjaan rumah di sini. Sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah dan sumber mata air yang terus mengalir. Salah satu desa tersembunyi di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Inilah desa sederhana yang mampu memperkaya kehidupan. Rumah bagi banyak cerita ini membentang damai seluas 110 hektar, memanjakan mata dengan panorama sawah yang asri. Desa Wunut dihuni lebih dari 2.257 jiwa, terdiri dari 1.127 laki-laki dan 1.130 perempuan. Sebagian penduduk hidup dari tanah yang mereka rawat sepenuh hati. Tak jauh dari sana, mengalir tenang sebuah mata air yang dikenal dengan nama Umbul Pelem. Sumber daya air yang menjadi nadi kehidupan desa Wunut. Namun, di balik kekayaan sumber daya alamnya, Wunut pernah menyimpan cerita penuh liku. Sebelum tahun 2018, Wunut tercatat sebagai desa miskin dan salah satu desa penerima bantuan Impres Desa Tertinggal. Dana sebesar 20 juta per tahun yang diberikan pemerintah kepada desa tertinggal. Ya benar, Desa Wunut sebelum tahun 2018 termasuk desa dengan kategori miskin, ya, dengan pendapatan tidak lebih dari 30 juta per tahun. Kami menjadi kepala desa Wunut itu tahun 2007. Ketika kami masuk di pemerintahan itu PADes Desa Wunut itu tidak lebih dari 30 juta, yang sehingga untuk keseharian untuk perjalanan pemerintahan sangat kurang sekali. Jadi kondisi tersebut berlangsung cukup lama karena kita mempunyai potensi yang luar biasa, tapi tidak ada tidak ada dana untuk mengembangkan potensi tersebut. Itu. Potensi yang ada di tempat kami di Desa Wunut yaitu satu, potensi alam. Kita satu mempunyai Umbul Pelem Waterpark yang sekarang sudah kita kelola. Yang kedua ada Umbul Gede yang saat ini baru taraf pembangunan, yaitu kolam renang syariah yang mana di dalamnya ada kolam renang khusus wanita. Dan ada potensi lainnya yaitu di bidang pertanian dan juga perikanan. Baru setelah adanya dana desa, potensi yang ada di Desa Wunut ini kita
kelola, yaitu kita dengan membuat master plan atau perencanaan, yang mana perencanaan tersebut kita sampaikan kepada BPD dan tokoh masyarakat. Dari perencanaan tersebut, setelah disetujui oleh BPD dan tokoh masyarakat, kita mulai pembangunan di Umbul Pelembah Terpak itu tahun 2016. Melalui upaya bersama, warga Desa Wunut mulai menyadari bahwa dengan pengelolaan yang lebih baik, umbul ini bisa menjadi kekuatan ekonomi yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi desa. Tak hanya sebagai sumber mata air yang menyegarkan, namun menjadi sumber daya yang mampu memberdayakan warga. Pemerintah desa kemudian mulai membentuk badan usaha milik desa atau BUMDes yang bertujuan untuk mengelola potensi umbul secara lebih terstruktur dan profesional. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes ini berdiri sejak tahun 2017. Baru ada dibentuk atau dibuat objek wisata kawasan wisata Umbul Pelembah Terpak. Jadi antara Badan Usaha Milik Desa sama wisata Umbul Pelembah Terpak duluan daripada Badan Usaha Milik Desanya. Kebetulan pH-nya ini sudah kategori tinggi, 7, jadi sudah masuk kategori rubel. Dulu kan umbulnya cuma itu yang di atas itu. Di sini tanaman cenil. Tahu cenil nggak? Selada air. Nah itu. Ini sampai sana itu cenil semuanya. Jadi kita punya umbulnya cuma kecil itu. Ya cuman ini kolam dewasa sama kolam panas. Yang ke bawah semua. Ya, hasil daripada ini dikembangkan. Kita mengembangkan Umbul Pelembah Terpak, motivasi kami yang pertama karena desa kami desa miskin dan mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, yaitu kawasan Umbul Pelem yang mana merupakan tanah khas desa Bengkok. Umbul yang di atas. Akhirnya Pak Lurah punya program, karena di daerah lain kan punya wisata, langkah baiknya kita punya lahan, punya tanah, ya kita gunakan. Menggali potensi desa. Jadi hasilnya itu digunakan untuk desa lagi. Mandat kami dari desa itu untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Desa Wunut. Dengan kami dikasih usaha namanya kawasan wisata Umbul Pelembah Terpak dengan modalkan 5 juta rupiah di saat itu. Tentunya kami juga mempunyai visi dan misi atau tujuan ingin memberdayakan dari masyarakat setempat gitu. Kami ingin mengangkat daripada UMKM yang ada di desa kami. Kami ingin meningkatkan yang namanya pendapatan asli desa atau PAD. Kami selalu inovasi, menambah beberapa wahana-wahana setiap tahap atau setiap tahunnya. Terus kami tidak lupa setiap pengunjung kami suguhi dengan salam senyum sapa. Kalau pas hari Minggu atau weekend gitu
Berarti pengunjung kan banyak yang datang. Itu warungnya juga iktrap ya? Alhamdulillah. Keberhasilan yang dirintis oleh BUMDes perlahan mulai terasa. Terlihat dari semakin ramainya pengunjung yang datang dari hari ke hari. Inilah bukti bahwa ketika desa diberi kepercayaan dan ruang untuk tumbuh, keberhasilan bukan lagi milik kota besar semata. Disinilah, di tengah kehidupan warga Desa Wunut, angka-angka bukan sekedar kata, melainkan semangat perjuangan mereka. Dan alhamdulillah kami berusaha dan sinergi dengan pemerintah desa bisa merubah daripada status desa dari desa miskin yang lompat menjadi desa mandiri, tidak melewati desa berkembang atau desa maju. Saya nama Joko Susanto, sarjana hukum, pengelola warung Umbul Pelem Waterpark yang diperuntukkan untuk per RT. Jadi warung ini adalah warung per RT. Saya mewakili RT 2 RW 3 Sidosari yang kemarin itu setiap RT memang dijatah satu warung. Jadi pengelolaan diserahkan per RT. Jadi ada 13 warung di Umbul Pelem Waterpark yang diperuntukkan tiap RT. Oh ya, sebelum adanya Umbul Pelem, kami, yaitu saya sendiri, saya pribadi membuat produk air mineral, air kesehatan. Terus untuk istri saya bekerja di pabrik lem, pabrik perumahan, UMKM. Untuk SDM itu seluruhnya itu warga Desa Wunut, bukan dari luar Wunut. Resto Bunda. Oke. Resto Pelem. Pelem Resto. Pelem Resto apa Resto Umbul Pelem? Untuk karyawan yang ada di Umbul Pelem Waterpark itu semua kalangan. Jadi di sana ada anak muda, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Jadi kita melihat apa istilahnya, mana yang kita dahulukan dan mana yang harus kita bantu. Sangat membantu sekali. Jadi dengan adanya Umbul Pelem Waterpark ini, tidak hanya warga Desa Wunut, tapi warga sekitar, baik itu pedagang kaki lima atau pedagang keliling, semuanya perekonomiannya naik, dalam artian bisa usaha, bisa berkembang karena adanya Umbul Pelem Waterpark. Setelah kita mengelola Umbul Pelem Waterpark, itu pendapatan kita mulai tahun 2019 naik signifikan menjadi 200-an juta rupiah. Dan selanjutnya sampai saat ini pendapatan Umbul Pelem Waterpark atau PADES Desa itu di angka 2, sekian miliar gitu, Mas. Keberhasilan pengelolaan Umbul Pelem bukan sekedar soal peningkatan pendapatan. Lebih dari itu, ia menjadi cermin bahwa desa mulai benar-benar hadir untuk memenuhi kebutuhan warganya.
mulai 2019 kami mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan kepada kepala desa, perangkat desa, BPD, ketua RT RW, kemudian semua kepala keluarga, dan akhirnya semua usia bekerja kita daftarkan BPJS Ketenagakerjaan, dan juga warga yang belum mempunyai BPJS Kesehatan kita daftarkan semua. Nama saya Sri Murtiani. Kegiatan sehari-hari saya buruh di perusahaan rambaknya Bapak Irnawan. Program yang saya terima dari desa yaitu THR. THR tahun ini mendapat 200.000 per orang. Nah, jumlah dalam keluarga saya 3 orang, berarti saya mendapat 600.000. Itu sangat membantu dalam keluarga saya. Waktu kakak ipar saya meninggal, saya mendapat santunan BPJS dari Ketenagakerjaan sejumlah 42 juta. Cerita demi cerita yang kita dengar tadi bukan sekedar pengalaman pribadi. Itulah gambaran nyata bagaimana program bantuan dari desa mulai menyentuh kehidupan warga. Semuanya lah berperan untuk memajukan, memakmurkan desanya, mesti gitu. Dari desa kecil yang tertinggal menjadi desa mandiri yang menginspirasi, Ngunut membuktikan perubahan bukan mustahil. Selama ada kemauan, keterbukaan, dan sinergi antara pemerintah dan warganya. Dalam melaksanakan kegiatan atau roda pemerintahan itu tidak mengambil yang bukan hak kita atau tidak korupsi.